Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan dulu. Nama saya Asep Kurniawan. Di sini saya berperan sebagai supervisor. Instansi saya kebetulan saya sekarang di SMP Negeri 1 Talegong. Selanjutnya, saya juga dibantu oleh rekan-rekan saya, oleh dua rekan saya, di mana yang menjadi coach adalah Bu Intan Widuri Permatasari dari SMK Negeri 11 Garut. Hai. Dan yang kedua yang menjadi coach di sini Bapak Tata Sungkawa berasal dari SMP Satap Pemilihan. Ya, di sini Pak Tata menjadi coach ya. Nah, mungkin di sini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap pra supervisi, tahap kedua tahap coaching, dan tahap ketiga adalah tahap pasca supervisi. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai ke tahap yang pertama, di mana tahap yang pertama ini terjadi percakapan antara supervisor dan coach. Baik, bisa dimulai ya, Bu Intan? Enggak Pak, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana yang saya dapat membantu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Asep. Terima kasih. Saya ingin Bapak memimpin saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot. Baik ya Bu. Jadi saya akan mendukung Ibu nih dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan nih pada saat supervisi atau observasi ini Bu? Saya berharap Bapak memperhatikan saya dalam mendengarkan aktif dan juga cara mengajukan pertanyaan berbobot kepada nanti coaching. Oh, baik Bu ya. Jadi sudah saya catat ini Bu, apa aja yang ingin Ibu perhatikan. Nah, bagaimana nih menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini Bu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid saya di dalam pembelajaran. Oh ya baik Pak, saya paham. Jadi apa harapan Ibu dalam coaching ini Bu nanti Bu? Harapan saya coachingnya dapat berjalan dengan lancar, kemudian hasil dari coaching ini nanti saya bisa membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya dan juga nanti saya mendapatkan umpan balik dari Bapak sebagai observer dalam pelaksanaan yang telah coaching saya laksanakan. Baik, mungkin percakapan para observasi sudah selesai ya. Jadi kita langsung saja ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah tahap coaching, di mana Bu Intan sebagai coach dan Pak Tata sebagai coach. Ya, silakan Bu Intan dimulai. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, siap Pak Tata? Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tata. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching menggunakan model Tirta. Nah, pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini.
apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching yang akan kita laksanakan pada hari ini? Alhamdulillah Bu, saya di pagi hari ini sehat, juga Ibu mungkin juga dalam keadaan sehat, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Begini Bu, saya memiliki permasalahan terkait kemampuan siswa dalam membaca puisi. Nah, sebagian besar siswa yang saya ajari ini masih belum bisa membaca puisi dengan baik Bu. Oh, begitu. Nah, sejauh mana hal yang telah Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan baca puisi sebelumnya? Saya ingin siswa dapat membaca puisi Bu dengan baik ya, dan dapat berkreasi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing gitu. Oh, baik. Jadi Pak Tata berharap bahwa kemampuan membaca puisi siswa itu dapat meningkat dan siswa juga dapat berkreasi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ya gitu Bu. Nah, ya berarti tujuan dari pelaksanaan coaching ini itu yang paling utama apa Pak? Itu saya ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam membaca puisi Bu, ingin meningkatkannya gitu lah. Wah, Ibu bisa mengarahkan saya sehingga saya dapat solusi terbaiknya Bu. Nah, menurut Bapak, jika melihat kondisi kemampuan membaca puisi siswa, kalau dibuat skala 1 sampai 10, kira-kira itu ada di skala berapa kondisi siswa saat ini? Kondisi siswa saat ini Bu, sepertinya kira-kira ada di skala 5 Bu. Oh, berarti memang itu kondisi yang sangat memprihatinkan ya, artinya berarti siswa belum begitu paham dan menguasai. Nah, kira-kira Bapak ingin meningkatkannya ke skala berapa, Pak? Nah, saya ingin meningkatkannya coba sampai skala 7 aja Bu. Ya. Kemudian sebelumnya hal apa saja yang telah Bapak lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa? Untuk sebelumnya saya juga sudah menggunakan media video pembelajaran sebagai gambaran bagi siswa agar dapat membaca puisi dengan baik Bu. Menurut Bapak, apakah hal tersebut sudah efektif dengan menggunakan video pembelajaran? Saya rasa belum Bu, masih ada juga beberapa yang ya kemampuannya kurang gitu Bu. Jadi menurut Bapak dengan menggunakan video pembelajaran itu masih kurang efektif untuk meningkatkan ya kemampuan baca puisi siswa. Kira-kira apa penyebab dari hal tersebut yang menyebabkan kurang efektifnya itu apa Pak? Saya hanya menayangkan video pembacaan puisi Bu dari satu sumber saja. Nah, tidak beragam yang saya tayangkan videonya Bu. Oh, jadi Bapak menayangkan videonya hanya dari satu sumber begitu ya, satu video begitu ya Pak ya? Iya. Adakah hal lain yang menurut Bapak hal tersebut sebagai salah satu penyebab kurangnya kemampuan siswa di dalam membaca puisi? Mungkin mereka belum mengetahui teknik membaca puisinya Bu. Apa selama ini Bapak sudah mengajarkan siswa secara langsung tentang teknik membaca puisi? Saya mengajarkan siswa tentang teknik membaca puisi melalui tayangan video pembelajaran. Jadi belum ada teknik-teknik yang saya rasa bisa efektif Bu. Menurut Bapak, strategi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa? Nah, menurut saya harus mengajarkan teknik membaca puisi secara langsung supaya siswa dapat langsung berlatih sesuai karakteristik individual siswa Bu. Kira-kira menurut Bapak dengan metode apa
Bapak dapat menyampaikan teknik membaca puisi kepada siswa secara langsung? Nah, saya akan menerapkan metode demonstrasi kontekstual supaya siswa dapat berlatih langsung bersama teman-temannya di kelas dan dapat saling menanggapi. Mungkin dengan metode itu, Bu. Ya, jadi metode demonstrasi kontekstual nanti menurut Bapak dapat membantu ya Ya, untuk ya, siswa belajar tentang teknik membaca puisi. ya. Nah, adakah hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya akan menggunakan media video pembacaan puisi yang variatif supaya siswa dapat belajar membaca puisi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, Bu. Dan berani tampil berbeda dengan yang lainnya tentunya di kelas gitu ya. Jadi tiap individu siswa berkeinginan tinggi untuk berbeda dengan teman-teman lainnya gitu. Apakah ada hal yang lain lagi yang akan Bapak lakukan? Nah, yang saya akan lakukan mungkin akan mengajarkan siswa saya dengan cara saya mengajarkan langsung membaca puisi dan menjelaskan teknik membaca puisi atau mempraktikkannya. Jadi saya di depan kelas langsung menjelaskan gitu, Bu. Mencontohkannya seperti itu. Luar biasa sekali Pak. Jadi memang dengan cara mengajarkan langsung sepertinya memang itu menjadi salah satu Ya, lebih dapat menarik perhatian siswa juga, dan ya. saya setuju dengan apa yang akan Bapak lakukan. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa Bapak ajak kerjasama di sekolah Bapak supaya Bapak dapat mengatasi masalah tersebut? Nah, ada Bu, Pak Asep. Beliau sangat mahir dalam membaca puisi. Dia itu jagoannya di sekolah saya, walaupun beliau guru matematika. Beliau itu sangat, tapi ya dalam membaca puisinya bagus, Bu. Nah, nanti saat pembelajaran saya akan mengajak Pak Asep untuk bisa berkolaborasi dengan saya supaya dapat melatih dan memberikan gambaran kepada siswa bahwa setiap siswa dapat membaca puisi dengan baik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, Bu. Ya, kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana aksi tersebut? Saya akan melaksanakannya pada hari Rabu depan. Kebetulan saya ada jadwal di kelas 9, Bu. Nah, rencana sudah dibuat. Sekarang apa yang membuat Bapak yakin kalau Bapak akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Iya, Bu, saya insya Allah akan komitmen menjalankannya. Mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya, ingin meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa sesuai dengan karakteristik masing-masing. Kemudian, hal apa yang Bapak dapat simpulkan dari sesi coaching ini? Saya telah merencanakan, Bu, beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca puisi siswa melalui penggunaan media video pembelajaran yang variatif, menggunakan metode demonstrasi dan mengajarkan secara langsung, serta mempraktikannya langsung tentang teknik membaca puisi. Gitu, Bu. Baik Pak, silakan dilakukan rencana aksinya, dan semoga dengan pertemuan ini Bapak sudah mampu menemukan titik terang ya Pak ya dari permasalahan Ya. ini. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak. Saya ingin mendengarkan cerita Bapak setelah melakukan rencana aksi tersebut, dan apa bisa berdampak dengan baik terhadap peningkatan kemampuan membaca puisi siswa. Ya, Bu. Nah, baik, Bu, terima kasih. Saya lega sekali bisa bercerita dengan Ibu. Dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, semoga rencana aksinya dapat dilaksanakan dengan lancar ya Pak, dan berhasil mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Sampai jumpa lagi nanti waktu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Intan dan Pak Tata ya. Sudah melaksanakan tahap yang kedua dengan baik. Mungkin kita langsung aja ke tahap yang ketiga, tahap pasca supervisi, di mana di sini terjadi percakapan antara supervisor, yaitu saya, dan coachnya, yaitu Bu Intan. Baik, kita langsung mulai Bu Intan ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak. Ya, terima kasih Bu Intan ya.
telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Di sini saya ingin membahas hasil supervisi yang telah Ibu lakukan atau yang pada sesi coaching sebelumnya nih Bu. Bagaimana menurut Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa banyak hal yang perlu saya tingkatkan, tetapi memang saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap berada dalam kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot yang saya tadi untuk menggali dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Apa yang membuat Ibu Intan merasa demikian, Bu? Tadi saya merasa kalau memang kan saya itu dari ketiga kompetensi dari seorang coach, memang yang paling harus saya tingkatkan itu saya merasa di mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Pak, sehingga memang saya rasa hal tersebut memang perlu dilatih, tetapi memang dan memerlukan jam terbang dan saya nanti harus terus berlatih dengan menerapkannya dengan reka sejawat. Ya, baik, bagus Bu ya. Jadi boleh nggak Bu, saya berbagi hasil pengamatan saya? Sangat boleh sekali Pak, dan itu nanti akan menjadi refleksi dan umpan balik bagi saya untuk pelaksanaan coaching nanti ke depannya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu ya. Jadi saya melihat Bu nih bahwa selama Ibu Intan menjadi coach, telah melakukan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik Bu, sesuai dengan standar yang kita rujuk sebelumnya pada pembelajaran coaching gitu Bu. Jadi bagaimana nih pendapat Ibu tentang ini Bu? Saya senang mendengarnya Pak dan terima kasih atas umpan baliknya, tetapi tetap memang saya harus terus meningkatkan kompetensi yang memang harus saya miliki di dalam pelaksanaan coaching. Ya, baik Bu. Tapi Bu, selain itu Bu, saya melihat aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan nih Bu. Sudah baik, tapi bisa ditingkatkan lagi gitu Bu. Misalkan nih Bu, saat saat sesi coaching tadi nih, saya perhatikan pada saat mengidentifikasi masalahnya itu Bu, yang Ibu lakukan pada coach itu sudah baik, tetapi alangkah baiknya menggali lebih dalam lagi gitu Bu. Jadi supaya si coach-nya itu bisa mengeluarkan unek-uneknya dan bisa mengeluarkan solusinya sendiri dengan beragam solusi gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu, bisa berpendapat Ibu mengenai hal itu? Ya, saya mengerti Pak, dan memang di pengidentifikasian masalah memang itu hal yang paling sulit bagi saya gitu ya, karena memang harus mengajukan beberapa pertanyaan tetapi harus dapat mengidentifikasi juga dan menjadi tantangan sendiri bagi saya, dan insya Allah kedepannya saya akan meningkatkan hal tersebut. Terima kasih sekali Bapak atas saran dan dari diskusi kita nih Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di sesi-sesi selanjutnya gitu Bu? Saya berencana untuk terus melakukan latihan coaching dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya latihan, tetapi jika memang ada hal yang perlu dilaksanakan untuk coaching, baik dengan rekan sejawat maupun dengan murid, itu saya akan melakukannya supaya memang saya lebih terlatih lagi untuk meningkatkan kompetensi yang harus saya miliki di dalam melaksanakan coaching. Ya, mantap Bu ya. Jadi mungkin itu langkah yang sangat baik Bu. Di sini saya juga akan mencatat Bu hasil coaching ini ke dalam POM Supervisi Akademik. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu Intan peroleh dari proses ini Bu? Saya merasa lebih memahami hal apa dan kompetensi apa yang harus saya tingkatkan dan harus saya kembangkan, dan saya berterima kasih atas umpan baliknya. Hal tersebut akan saya jadikan refleksi untuk saya belajar dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Baik kalau begitu Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya Bu. Mungkin sesi pasca observasinya
Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Ya, alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu semuanya sudah berjalan lancar dari 3 tahap itu. Mungkin saya mengakhiri sesi demonstrasi kontekstual ini.